Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Yandasari dari kelas Biologi C semester 5 dengan nomor NIM 19081061005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mawaris. Pengertian mawaris. Kata mawaris berasal dari kata waris atau al-miraj, warisnya yang berarti berpindahnya suatu, yakni harta yang berupa materi dari seseorang yang disebut sebagai pewaris kepada orang lain yang disebut sebagai ahli waris. Ilmu yang mempelajari hal yang menyangkut waris disebut dengan ilmu mawaris atau dikenal juga dengan istilah faraid. Kata faraid dalam bahasa Arab mafrudah adalah bagian pada harta peninggalan yang telah ditentukan kadarnya, sedangkan istilah mawaris atau warisan diartikan sebagai perpindahan harta atau kepemilikan suatu benda dari orang meninggal dunia atau pewaris kepada ahli warisnya yang masih hidup. Dasar hukum mawaris. Ilmu mawaris mengatur peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya yang masih hidup. Dasar hukum ilmu ini berdasarkan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 4 ayat 7 yang terjemahannya berbunyi, bagi orang laki-laki ada hak kebagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Sedangkan ketentuan pembagian warisan seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 11-12. Dalam ayat tersebut dijelaskan siapa saja dan berapa besar bagian yang didapatkan oleh para ahli waris. Rukun dan syarat waris. Adapun rukun dan syarat yang harus ada dalam ilmu waris ada 3 hal utama, yaitu 1. Al-muwaris atau pewaris, orang yang memiliki harta warisan yang telah meninggal dunia dan mewariskannya kepada ahli warisnya. Syaratnya adalah al-muwaris benar-benar telah dinyatakan meninggal baik secara hukum maupun medis. 2. Al-waris atau ahli waris. Al-waris atau ahli waris adalah orang yang dinyatakan memiliki hubungan nasab atau kekerabatan yang merupakan hubungan darah, hubungan akibat perkawinan, atau akibat memerdekakan budak atau hamba sahayanya. Syarat ahli waris adalah ia dalam keadaan hidup pada saat mewaris atau orang yang memiliki harta waris meninggal dunia. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih berada dalam kandungan meskipun ia masih menyerupai janin dan ia terkait nasab dengan al-mawaris. Baik pria dan wanita memiliki hak untuk memperoleh harta warisan. 3. Tirkah. Tirkah adalah harta atau hak yang berpindah dari al-muwaris atau pewaris kepada ahli warisnya. Harta tersebut dapat dikatakan tirkah apabila harta peninggalan al-muwaris yang telah dikurangi biaya perawatan, pengurusan jenazah, hutang, dan wasiat yang sesuai dengan syariat agama Islam untuk selanjutnya diberikan kepada ahli waris. Dari pengertian tersebut, maka dapat diketahui perbedaan harta peninggalan dengan harta warisan. Harta peninggalan adalah semua materi yang ditinggalkan oleh pewaris yang telah meninggal dunia secara keseluruhan, sedangkan harta waris atau tirkah adalah harta peninggalan yang sesuai dengan syarat berhak diberikan kepada ahli waris setelah dikurangi hak orang lain di dalamnya. Sebab-sebab memperoleh warisan. Adapun hal yang menyebabkan seseorang mendapatkan warisan disebutkan dalam 3 perkara berikut ini. Yang pertama, adanya hubungan kekerabatan atau hubungan nasab. Kekerabatan artinya hubungan nasab antara orang yang memberi warisan atau al-muwaris dengan orang yang diwarisi, dan hal ini disebabkan oleh kelahiran atau hubungan darah. Kekerabatan atau hubungan darah adalah sebab yang paling utama dalam menerima warisan karena hubungan darah tidak dapat dihilangkan. 2. Adanya hubungan pernikahan. Hubungan pernikahan dalam hal ini adalah sebab mendapatkan warisan, dan hal ini terjadi setelah akad nikah yang sah dilakukan dan terjadi hubungan antara suami istri meskipun belum terjadi persetubuhan. Adapun suami istri yang melakukan pernikahan tidak sah tidak menyebabkan adanya hak waris. Istri yang telah mendapatkan talak dan tidak berhak menerima warisan dari mantan suaminya. 3. Karena wala. Wala adalah sebab memperoleh warisan akibat jasa seseorang yang telah memerdekakan seorang hamba di kemudian hari. Budak atau hamba sahaya tersebut menjadi kaya. Jika bekas hamba atau budak tersebut yang dimerdekakan meninggal dunia, maka orang yang memerdekakannya berhak mendapat warisan.